Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risto Salia Zakri. Saat ini saya mengajar di program studi S1 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan pada PDD UKPT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2023 periode kedua. Saya menjadi dosen di jurusan Teknik Pertambangan pada tahun 2019. Pada saat itu saya bergabung melalui rekrutmen CPNS tahun 2018. Saya mendapatkan jabatan akademik pertama saya pada tahun 2021 di bulan Juni, sehingga sampai saat ini saya sudah mengemban atau memegang jabatan akademik ini kurang lebih selama 2 tahun. Namun pada tahun 2022 di bulan Januari saya mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan studi doktoral saya di Institut Teknologi Bandung. Sebagai seorang dosen di jurusan Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang, sesuai dengan SK asisten ahli yang saya miliki, saya diamanahi mengampu mata kuliah yang memiliki bidang khusus di bidang geomekanika. Sesuai dengan SK saya, tertulis di sana saya mengampu mata kuliah utama, yaitu mata kuliah Geoteknik Tambang. Pada hari ini saya akan mensimulasikan micro teaching untuk mata kuliah Geoteknik Tambang. Mata kuliah ini sendiri termasuk kepada kelompok mata kuliah inti yang secara kurikulum itu muncul di semester ganjil. Para mahasiswa dapat mengambil mata kuliah ini pada semester 5, di mana mata kuliah ini sendiri memiliki SKS sebesar 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS lapangan, di mana mata kuliah ini sendiri bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian geoteknik tambang itu sendiri. Kemudian mahasiswa diharapkan juga mampu untuk menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan penyelidikan lapangan, fungsi, serta tahapan laboratorium, dan mahasiswa juga diharapkan mampu mengklasifikasikan massa batuan dalam kelas tertentu, serta hubungannya klasifikasi massa batuan dengan kestabilan lereng dan terowongan. Kemudian setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan penggunaan stereonet untuk aplikasi analisis stereografis atau yang kita kenal dengan istilah analisis kinematik, dan mahasiswa mampu membuat sebuah rancangan terowongan ataupun lereng yang aman untuk di aktivitas pertambangan itu sendiri. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sementara 14 kali pertemuan lainnya merupakan pertemuan tatap muka, di mana pertemuan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga akan membahas mengenai pengantar geoteknik, kemudian pengambilan data lapangan geoteknik, dan juga pengambilan data laboratorium geoteknik. Sementara pada minggu keempat dan minggu kelima, mahasiswa disajikan materi mengenai klasifikasi massa batuan. Kemudian di minggu ke-6, mahasiswa masih mempelajari mengenai klasifikasi massa batuan. Sementara pada minggu ke-7, mahasiswa mendapatkan materi mengenai kinematik analisis. Setelah itu, mahasiswa akan menghadapi ujian tengah semester. Kemudian di minggu ke-9 dan ke-10, mahasiswa akan membahas mengenai kriteria atau tipe-tipe longsoran yang biasa terjadi. Kemudian mahasiswa juga mempelajari bagaimana menghitung faktor keamanan untuk sebuah lereng, serta membuat rancangan desain lereng dan
terowongan yang aman. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan di sini adalah menggunakan sistem pembelajaran tatap muka sinkronus, di mana mahasiswa bertemu dalam kelas baik secara daring maupun luring dengan penyampaian materi serta adanya partisipasi aktif mahasiswa pada beberapa pertemuan di mana mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi di hadapan teman-temannya dan diskusi bersama. Kemudian, pada mata kuliah ini sendiri juga sudah menganut sistem penilaian berupa project based learning, di mana pada pertemuan 14 dan 15, mahasiswa akan diberikan sebuah proyek akhir untuk mendapatkan penilaian dari perkuliahan ini. Adapun yang menjadi komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, partisipatif mahasiswa sebesar 20%, yang ini akan diambilkan dari presentasi mahasiswa pada pertemuan 9 dan 10. Kemudian hasil proyek akan dihargai sebesar 30%, di mana proyek akhir yang dibuat oleh mahasiswa akan dianalisis bersama dan kemudian dipresentasikan kembali di hadapan penguji dan teman-temannya. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester memberikan kontribusi sebesar 15% masing-masing, serta tugas juga memberikan kontribusi sebesar 15%. Terakhir, 5% akan diambil dari nilai kuis yang ada pada beberapa pertemuan. Demikianlah penyampaian saya terkait dengan rancangan pembelajaran semester mata kuliah Geoteknik Tambang. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran saya pada materi pengujian laboratorium sebagai parameter geoteknik tambang. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya adik-adik mahasiswa malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kuliahnya aman? Aman, Pak. Aman. Oke, malam hari ini kita bakal melanjutkan materi kita ya di mata kuliah geoteknik ini, yaitu terkait dengan pengujian laboratorium, di mana di minggu sebelumnya kita sudah berdiskusi juga terkait dengan pengantar geoteknik dan juga bagaimana pengambilan data lapangan. Nah, hari ini kita lanjut ke tahap dan pengujian laboratorium. Nah, pada materi ini ada 3 indikator yang diharapkan bisa dicapai oleh adik-adik, yaitu yang pertama, bagaimana nanti adik-adik bisa menjelaskan seperti apa proses pengujian sifat fisik batuan itu, kemudian bagaimana menjelaskan proses pengujian sifat mekaniknya, jadi ada sifat fisik, ada sifat mekanik, dan bagaimana proses pengolahan datanya. Oke, nah, jika kita melihat ke alur perancangan geoteknik, ya, jadi kalau kita lihat perancangan geoteknik itu sendiri itu ada alurnya, ada tahapannya, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira kita ada di mana? Ya, kalau kita lihat di sini, di tahap atas ada penyelidikan awal, pengumpulan data geologi berupa peta-peta hasil geologi, permukaan dan data pemboran koring. Ini yang minggu lalu kita bahas, ya, terkait dengan apa sih yang harus saya lakukan di lapangan, ya. Kemudian hari ini kita masuk ke proses estimasi kuat geser bidang lemah dan indeks tes. Artinya apa? Di sini kita mulai masuk ke proses pengujiannya. Untuk next-nya, apalagi berikutnya masuk kita ke analisis stereografis atau presentasi grafis dari data geologi. Nah, sebelum ke sini saya nanya dulu nih, kira-kira adik-adik udah pernah dapat belajar stereonet nggak? Untuk stereonet Belum, Pak. Belum. Oke. Belum. Nanti kita akan belajar stereonet itu seperti apa. Nah, sekarang kita fokus di poin yang kedua ini dulu. Jadi tadi kemarin kita sudah membahas yang ini, yang poin nomor 1. Sekarang kita masuk di estimasi kekuatan dari bidang lemah itu.
Artinya, dalam runtutan pembuatan rancangan sebuah lereng ataupun sebuah terowongan itu ada step by step yang harus kita lalui. Maka sekarang kita ada di step keduanya, yaitu mengenai pengujian laboratorium. Nah, sesuai dengan persyaratan perkuliahan ini, maka mahasiswa diwajibkan untuk sudah menyelesaikan mata kuliah mekanika batuan. Pertanyaan berikutnya, udah ngambil Macbeth semua atau belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau sudah ngambil Macbeth berarti udah tahu dong pengujian laboratorium itu ada berapa macam sih untuk parameternya? Atau gini, uji laboratorium itu, atau gini, di pengantar geoteknik itu kan kita selalu bahas ya bahwasanya kalau misalnya pada geoteknik lereng kita ketemu nih lereng tanah atau lereng batuan, ya kan? Artinya apa? Adik-adik di sini akan ketemu dengan dua kondisi, ya, di mana kondisi pertama adalah bagaimana pengujian atau mendapatkan data untuk kondisi material tanah dan bagaimana pengujian untuk mendapatkan kondisi material batuan. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya. Secara karakteristiknya, maka sifat atau properties dari massa batuan atau tanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji sifat fisik. Sementara yang kedua adalah berupa sifat mekanik. Sifat fisik itu apa? Ya kan? Fisik itu berarti kan yang terlihat. Gitu ya. Bagaimana sifat yang melekat kepada si material itu sendiri. Nah, apa yang ada pada batuan? Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, sifat fisik batuan itu atau sifat fisik tanah dan batuan itu sebenarnya mirip. Ya, untuk sifat fisik barang itu sebenarnya adalah dua hal yang mirip. Mirip-mirip saja. Kenapa saya bilang mirip-mirip saja? Karena yang pertama, ya, pada tanah atau batuan itu dia biasanya terdiri atas 3 fase. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang namanya air. Air ini maksudnya adalah nih udara ya. Iya, Ini Pak. bahasa Inggris, gitu ya. Ada fase udara atau fase gas, ada fase liquid, fase air, dan ada fase solidnya. Nah, lalu apa yang mau kita dapat dari sini? Ya kan? Yang ingin kita dapat dari sini itu adalah berat jenis, kemudian bobot isi, kemudian derajat kejenuhan, kemudian kandungan air, dan lain-lain. Pengujiannya di Macbeth kita sudah bahas, atau di Macbeth adik-adik sudah dapat. Ya, gimana caranya? Kalau batuan ya dilakukan dengan mendapatkan 4 nilai, Pak. Gimana cara yang pertama? Timbang berat aslinya, sampel dari lapangan saya timbang, dapat saya berat asli. Kemudian saya rendam di air, kurang lebih beberapa jam gitu ya. Kemudian saya dapat berat jenuh, saya timbang lagi. Kemudian saya gantung di tali di dalam ember. Kemudian saya dapat berat melayang. Kemudian saya keringkan di oven seharian 24 jam. Kemudian saya timbang, maka saya dapat berat kering. Oke, itu poinnya. Nah, berikutnya ada uji sifat mekanik. Untuk uji sifat mekanik, ini tuh ada beberapa pengujian yang bisa kita lakukan. Ya, ada mungkin yang kita kenal dengan uji UCS. Ya kan? Apa uji UCS? Ya, sampel kita berikan stres atau kita berikan tegangan searah uniaksialnya atau dua arah. Ya kan? Di mana persyaratannya spesimennya harus berbentuk silinder dengan diameter 2,5 sampai 3 kali diameter atau 2 sampai 2,5 kali diameter tergantung standar yang kita pakai, mau pakai ISRM atau STM. Diameter spesimen harus paling tidak 10 kali ukuran butir terbesar. Kemudian bagian atas dan bawah spesimen harus rata dan spesimen diambil dari contoh yang disimpan selama maksimum 30 hari. Ya, artinya 30 hari itu dia kondisinya harus undisturbed juga, nggak boleh terganggu, kandungan airnya nggak boleh berkurang. Kalau udah lewat 30 hari sampelnya nggak ada adik uji, maka sampelnya sudah tidak valid untuk dilakukan pengujian. Itu dia poin pentingnya. Ujinya pakai apa? Ujinya pakai alat uniaxial compressive strength. Ini alat yang kita punya di labornya kita, ya kan? Tapi ada yang lebih canggih, ada sudah computerized bahkan, gitu ya. Tapi setidaknya kita punya. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat pengujian adalah apa? Kita menekan dia searah aksialnya, ya,
di mana sampel ini mengalami perubahan ketinggian. Artinya dia memendek. Dan karena dia memendek, maka dia akan melebar. Di sini terjadi tekan, maka di sini terjadi tarik. Maka kita akan mendapatkan yang namanya kurva tegangan dan regangan. Nah, ini dia. Apa nih ceritanya, Pak? Kurva tegangan regangan. Apa yang akan saya dapat dari situ? Maka dari kurva tegangan regangan ini, apa yang perlu saya perhatikan? Karena ini kita berbicara pengolahan datanya. Yang pertama adalah kita lihat stepnya itu apa sebenarnya. Ya, kalau boleh kita bagi, gitu ya. Kalau boleh kita bagi, maka dia mengalami 3 fase, bahkan 4 fase. Apa itu? Kalau adik-adik lihat, ini bentuk idealnya itu adalah grafiknya ini kurva tegangan regangan, dia akan cenderung bentuknya seperti ini. Kalau orang bilang kayak bunga, gitu. Ya, di bawah ini dia cenderung melebar terlebih dahulu. Maka fase melebar ini, apa yang terjadi di sini? Ini kan regangan ya. Regangan itu artinya kita kasih stres yang tertentu, maka dia akan tertarik ke kiri kanannya. Artinya dia memendek dan melebar. Regangannya terjadi besar dengan stres yang kecil. Artinya apa? Ini regangan, tapi ini tekanan, ya, karena dia nilainya positif dan ini nilainya negatif. Tekanan ini besar, artinya apa? Dia kita berikan tekanan kecil, dia memendek. Perubahan panjangnya berubah secara signifikan. Ya, perubahan ini terjadi secara signifikan, berubah secara signifikan. Maka apa yang terjadi? Sampel kita itu mengalami fase yang namanya fase penutupan crack atau closing crack. Jadi dia ada rongga, dia memadat dulu sampelnya. Ya. Setelah itu baru dia masuk fase, kalau kita lihat di sini garisnya cenderung lurus. Di garis lurus ini apa yang terjadi? Dia bilang awal terjadinya fracture. Apa yang terjadi? Artinya tegangan yang diberikan sebanding dengan regangan yang terjadi. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ adalah sampel kita mengalami yang namanya fase elastik. Fase elastik itu fase di mana ketika kita berikan dia stres, maka dia akan terdeformasi. Ketika stresnya dilepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu dia. Fase elastiknya. Ya. Nah, berikutnya, dia akan mengalami garis yang cenderung melengkung seperti ini sampai dia mencapai puncaknya. Maka garis lengkung ini adalah dia masuk ke fase plastis. Artinya, ketika stres terus diberikan, dia terdeformasi tapi tidak kembali ke bentuk semula. Sampai di titik puncaknya, dia mengalami pecah di situ atau mengalami fail-nya. Ya. Nah, kemudian apa yang akan saya dapatkan dari sini? Titik puncak maka saya dapatkan adalah nilai sigma C-nya atau tekanan uniaksialnya. Artinya apa? Sigma C itu adalah berapa tegangan terbesar yang mampu diterima batuan ketika dia pecah. Atau sebelum dia pecah. Atau saat dia pecah. Ya. Nah, itu dia poinnya. Kemudian apa yang bisa saya dapatkan? Saya bisa mendapatkan modulus elektrisitas dan Poisson ratio. Nah, bagaimana mendapatkan modulus elektrisitas? Modulus elektrisitas itu kan perbandingan antara tegangan, tegangan dibagi dengan regangan. Di mana tegangan dan regangan pada fase elastiknya. Jadi tinggal cari aja stresnya fase elastiknya dari mana ke mana, misalnya dari sini ke sini. Maka tegangannya itu adalah nilai ini dibagi dengan nilai yang nilai ini dibagi dengan nilai ini. Inilah kita dapat modulus elastisitas. Ya, kemudian Poisson ratio juga sama, ya. Cuman bedanya Poisson ratio adalah perbandingan regangan dibagi dengan regangan, yaitu regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Maka ini adalah regangan aksial, ini adalah regangan lateral. Berapa selisihnya? Selisih regangan lateral dibagi selisih regangan aksial. Nah, itu dia. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai uji UCS? Oke, belum ada? Belum, Pak. Oke. Pak. Ya. Berikutnya kita coba lihat uji, ya. Saya coba
mungkin saya loncat ya, karena waktu kita cukup pendek gitu ya. Nah, berikutnya, ini salah satu uji yang penting juga. Apa itu? Yaitu uji geser langsung. Apa outputnya dari uji geser langsung? Output dari uji geser langsung ini yang paling sering kita gunakan dalam analisis kestabilan, yaitu kohesi dan pi. Nah, apa itu kohesi? Kohesi itu adalah gaya tarik antar partikel. Sementara pi adalah sudut di mana benda itu akan mengalami deformasi atau pergerakan. Contoh, ketika kalian taruhkan benda di satu bidang miring, ya, ketika kita miringkan dia di sudut tertentu, maka benda itu bisa akan bergerak turun. Nah, sudut yang dia bentuk itu adalah yang kita sebut sebagai sudut gesek dalam atau sudut geseknya. Sementara kohesi adalah gaya tarik antar partikel. Maka apa yang menjadi kunci di sini? Kalau untuk teknis pengujiannya, saya yakin kawan-kawan sudah pernah coba di Macbeth dulu, gitu ya. Tapi apa yang menjadi kuncinya di sini yang berhubung dengan geoteknik adalah bagaimana nanti kawan-kawan bisa melihat perbedaan antara nilai peak dan nilai residual. Jadi ada dua kondisi nanti dia. Jadi pengujian itu kan ada pengujian sebelum sampel patah, sampai dia patah, itu dia akan dibaca sebagai nilai peak, dan pengujian setelah sampel patah, sampai dia bergeser ke posisi semula, itu kita sebut sebagai nilai residual. Apa kuncinya? Nah, balik lagi, ketika pada kondisi residual, maka kohesinya akan seperti apa? Nah, pertanyaan saya sederhana gini, ketika Anda misalnya punya pasangan, punya pacar misalnya, ya kan? Ketika Anda masih sayang-sayangnya, pasti kohesinya tinggi nggak? Pasti dia tariknya tinggi kan? Makanya kalian pacaran. Nah, sampel juga gitu. Ketika dia masih utuh, pasti kohesinya tinggi. Ketika dia sudah putus, kira-kira kohesinya masih ada nggak? Pak. Nah, kira-kira kamu, Alan, kira-kira kamu ketika sudah putus sama pacarnya masih menarik nggak? Gimana, Len? Tidak, Pak. Iya, kalau masih menarik ngapain diputusin kan gitu ya. Artinya apa? Maka nanti secara grafik hasil pengujiannya kurang lebih akan seperti ini. Ini adalah nilai peak-nya, ini adalah nilai residualnya. Kuncinya di mana? Adalah di nilai kohesi. Maka pada kondisi residual, nilai kohesinya pasti akan mendekati 0. Ya, jadi tidak bergantung kepada sudut gesek dalamnya. Pi-nya bisa saja naik, bisa saja lebih tinggi, tapi kohesinya mendekati 0. Ya, nah, itu dia kondisinya. Oke, kita bahas dua topik ini, ya, untuk tiga topik: uji sifat fisik, uji geser, dan uji UCS. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Oke, sekarang gini, ya, loncat dulu, ya, saya loncat ke slide belakang. Kenapa saya hanya membahas 3 uji, Pak? Ya, kenapa saya hanya membahas 3 uji? Balik ke tadi yang saya sampaikan. Ada poin di sana di mana sih poin yang paling penting untuk saya lakukan uji? Kenapa? Karena ini, kawan-kawan. Ya, ini dia alasannya. Bahwasanya untuk setiap pengujian itu ada biaya yang harus kita bayarkan. Dan biaya itu tidak murah. Ya, bisa dilihat. Kalau kawan-kawan mau uji semuanya tinggal dihitung. Kira-kira biayanya berapa? Oke, maka dari itu, ya, ada tugas individu. Coba kira-kira kawan-kawan rancang. Kalau saya misalnya ingin menganalisis sebuah kestabilan lereng yang mempunyai 5 litologi dengan data bor yang berjumlah kurang lebih 10 lubang. Ya kan? Kira-kira berapa sih sampel yang saya butuhkan dan budget yang saya keluarkan? Oke? Nah, untuk tugas individu ini nanti silakan dikirimkan saja di e-learning-nya, ya, dikerjakan di rumah dan dikirimkan di e-learning-nya masing-masing. Terakhir, sebelum saya akhiri, saya mau nanya satu hal. Kira-kira nih, ini siapa yang bisa jawab gitu ya.
Kira-kira kalau misalnya saya melakukan uji sifat fisik, uji UCS, dan uji geser langsung, kira-kira saya butuh sampel berapa panjang ya? Ya, kan tadi uji UCS jelas tuh 2,5 sampai 2,5 kali diameter. Ya kan? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ketika nanti kawan-kawan bertemu dengan, misal kawan-kawan nanti di konsultan, ketemu dengan rekan-rekan yang ada di owner perusahaan. Saya butuh berapa meter Pak sampel? Oke, itu bisa menjadi PR juga tuh buat rekan-rekan untuk kira-kira ini berapa. Nah, itu nanti coba dihitung dengan tugas mandiri ini. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.